Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap di rumah saja. Untuk pembelajaran daring minggu ke-8, ini minggu terakhir ya, karena nilainya nilai terakhir juga. Kita akan mempelajari tentang alkana, alkena, dan alkuna. Tentunya kalian sudah mengerjakan tentang alkana di minggu kemarin ya, hanya ada beberapa yang bertanya, Bu, kenapa ini seperti ini, masih banyak yang belum paham. Nah, hari ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, pengelompokan dari hidrokarbon itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ikatan rangkapnya ya. Yang pertama ada ikatan tunggal, yang kedua ada ikatan rangkap. Ikatan tunggal itu masuknya ke alkana kemarin yang sudah saya berikan tugasnya. Kemudian yang kedua ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 2 itu terdiri dari alkena dan alkuna ya. Alkena, alkuna, alkenanya rangkap 2, alkunanya rangkap 3. Untuk alkana deret homolognya juga ada ya. Dimulai dari metana sampai ke dekana. Nah, kalian harus sudah hafal di rumah masing-masing. Jadi nanti ketika pengerjaan soal tidak usah lihat lagi kalau C-nya 1 berapa, C-nya 2 apa, C-nya 3 apa, dan lain sebagainya sampai ke C10. Nah, C1 misalnya di sana adalah metana. Betul ya. Untuk C1 berarti H-nya ada 4. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, di sini ada rumus umum yang menyertai ya. Rumus umum dari alkana itu sendiri. Nah, rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, CnH2n plus 2, jadi kalau C-nya 1 berarti 2N-nya berarti 2 kali 1 ya, 2 ditambah 2 berarti 4. Berarti C-nya kalau C-nya 1, H-nya jelas ada 4. Kemudian kalau C-nya 2, H-nya ada berapa? Oh, berarti C2 H-nya ada 6. Nah, seperti itu sampai ke deret homolog. Itu yang disebut dengan deret homolog ya. Jadi, untuk C1, C sampai ke C10 kalian harus sudah hafal dari metana sampai ke dekana. Ya, kemudian kita lanjutkan ke alkil. Nah, alkil itu apa? Kemarin sudah dibahas bahwa di video itu tidak jelas. Jadi dimetilnya dari mana? Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana penjelasan soal ya, setiap soal yang akan saya bahas di video ini. Kemudian nanti kita bahas kemudian saya akan bahas sekarang tentang tata nama senyawa alkana dulu. Kemudian nanti ke alkena, alkuna juga. Paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan ke soal pertama. Sebelum kita mulai ke contoh soal yang pertama, nah, bagaimana kalau misalnya ada cabang metil yang sama atau nama cabang yang sama? Nah, kalau misalnya ada yang sama, nah di sini kan terdapat 2 cabang atau lebih yang sama, maka jumlah cabang yang sama dinyatakan dengan kalau 2 itu di 3 tri, 4 tetra sampai ke nona ya. Harus paham. Jadi dilihat dari nama sebelum nama cabang. Jadi penyisipannya dari depan nama cabang. Kalau cabang metilnya ada 2 berarti kalau etilnya ada 2 berarti di gitu ya. Kalau metilnya 3 berarti tri. Soal yang pertama. Nah, di sini tentukan nama senyawa berikut. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah cari rantai terpanjang ya. Nah, di sini boleh dari kiri dulu ya, ke bawah boleh. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian dari kiri ke kanan kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti sama ya. Dari kiri ke kanan, kemudian dari kiri ke bawah juga sama ya. Jadi boleh dari kiri ke kanan atau dari kiri ke bawah. Kita ambil yang lurus aja supaya tidak pusing ya. Nah, kita ambil yang lurus berarti di sini adalah
rantai terpanjang. Tadi kan kalau C-nya ada 5, berarti ini adalah apa? Pentana. Kemudian ini sebagai cabang. Cabangnya yang ini, cabangnya ada 2. Berarti kalau 2 itu adalah etil. Gitu ya. Nah, etil di sini adalah nama alkil dari cabang hidrokarbon. Berarti untuk langkahnya yang pertama adalah cari rantai terpanjangnya, kemudian cari alkilnya atau cabangnya. Kalau sudah seperti ini kasih nomor atau diberikan nomor. Nomornya bebas mau dari kiri atau dari kanan asal dengan catatan harus dari cabang yang terdekat. Kalau di sini kan tengah-tengah ya, jadi boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Ini penomoran fungsinya adalah untuk menentukan posisi cabang. Ya, untuk menentukan posisi cabang atau alkil. Berarti di sini alkilnya di nomor 3. Oke, berarti namanya 3. Nah, karena di sini alkilnya berupa etil itu 1, 2 ke bawah ya. Jadi CH2, CH3 seperti ini, berarti ini adalah etil. Berarti namanya 3 etil baru pentana. Nah, jangan lupa untuk menentukan posisinya. Jadi di sini adalah 3 etil pentana. Ya, ini namanya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada tentukan nama senyawa berikut ya. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan, berarti tadi ada yang pertamanya yaitu kita tentukan rantai utamanya atau rantai terpanjangnya ya. Nah, rantai terpanjangnya itu kita hitung 1, 2, 3, 4. Boleh dari kiri ke kanan karena sama, ke bawah juga 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kita ambil yang lurus saja, berarti ini adalah rantai utamanya karena dia rantai yang terpanjang ya. Kemudian yang keduanya ini adalah cabang. Cabangnya di sini ada karena dia 1, maka dia metil. Ini namanya kalau 4 berarti 1 2 3 4, berarti di sini adalah butana ya. Nah, butana di sana. Kemudian yang langkah ketiga adalah masukkan nomor atau penomoran. Nomornya dari mana? Nomornya dari kiri atau dari kanan? Ya, kita perhatikan. Kalau dari kiri, cabangnya di nomor berapa? 1, 2, 3. Oh, cabangnya di nomor 3. Kalau dari sini, kalau dari kanan 1, 2, berarti di sini nomor 2. Nah, berarti yang paling dekat di nomor 2. Berarti penomoran dimulai dari kanan. Ya. Berarti nomor 2-nya cabangnya di nomor 2 ya. Namanya kita tuliskan 2, baru metil, kemudian baru namanya butana. Gitu ya. Paham ya? Harus paham. Oke, kita mulai ke contoh soal yang ketiga. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya seperti ini? Kita perhatikan. Untuk menjawabnya berarti cari ya, seperti biasa cari rantai terpanjang. Di sini ada berapa? Ada 3 ya. Nah, berarti boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri, boleh. Soalnya di sini penomorannya sama ya. Dari kiri 1 ke 2, berarti di sini cabangnya nomor 2. Berarti ini juga sama nomor 2. Berarti ini adalah rantai utamanya atau rantai cabang ya. Rantai utama atau rantai terpanjangnya. Berarti rantai terpanjangnya di sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti kalau 3 namanya propana ya. Kemudian ini cabang metil. Kenapa metil? Karena alkilnya di sini C-nya hanya 1. Kemudian ini C-nya juga hanya 1. Berarti metil.
itu ya. Nah, penomorannya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Berarti di sini nomor 2. Ya, berarti cabangnya di nomor 2. Berarti ini posisinya 2 dan 2. Maka namanya 2 pakai koma 2. Terus karena metilnya ada 2, berarti di sini 2,2 dimetil. Baru propana. Berarti namanya 2,2 dimetil propana. Seperti itu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham, boleh komen di bawah. Oke? Nah, ini untuk tugasnya. Kalian isi nama dari senyawa ini apa, dari nama struktur ini apa. Kemudian kalau sudah ada jawabannya, silahkan komen di bawah. Kemudian nama dan kelasnya jangan lupa. Subscribe-nya juga jangan lupa, soalnya itu dinilai ya. Oke? Terima kasih.